sedang menyaksikan channel siaran Aku Kos Group bersama saya Sariful Basri. Saat ini kami ingin melihat profil sekolah dasar negeri 09 Kandis di Desa Tanjung Alai. Ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Gimana kondisinya hari ini? Kabarnya hari ini? Sehat. Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai pembelajaran di awal minggu ya, hari Senin ini. Jadi nanti saya mohonkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pelajaran materi-materi yang mudah dicerna untuk anak-anak. Kemudian jangan lupa sesi tanya jawab, refleksi dan segala macamnya terkait pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Bapak Ibu, kira-kira dari apa-apa yang akan Ibu siapkan, adakah yang Bapak Ibu butuhkan ataupun yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Pas ya. Kalau sudah pas, mari kita semua menjalankan tugas kita pada hari ini dengan ikhlas dan semangat. Sebelum kita memulai, saya akan memimpin berdoa kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita hari ini melaksanakan tugas kita sebagai guru mengajar di kelas, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Kalau tidak lagi pertanyaan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat di ujung kamera Anda, para tenaga pengajar barusan selesai meeting pagi dan mereka kembali ke kelas mereka masing-masing. Ikuti terus kami di liputan sekolah ini. Pemirsa, saat ini SD09 sedang mengadakan latihan tenis meja. Terus ikuti kami berwawancara dengan guru olahraga. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa kita Pak? Guru olahraga di SD09 Kandis Pak. Sudah berapa lama Pak kita bekerja Pak? Saya sudah lama, sekitar 15 tahun Pak. 15 tahun. Untuk penerapan sistem belajar kita seperti apa Pak? Teori praktek di lapangan Pak. Kalau teori dalam kelas, kalau praktek di lapangan sekitar 2 jam Pak. Laksanaannya satu minggunya 2 jam di dalam kelas teori. Itu yang sering saya ajarkan Pak. Untuk di lapangan tidak ada kendala Pak. Kami misalnya roda terus lanjut lancar, tidak ada kendala satupun. Alat syukur alhamdulillah lengkap bagi kami. Itu aja Pak. Terlihat saat ini anak-anak sedang belajar agama dan juga ada di ujung kamera terlihat Bapak Kepala Sekolah ingin melihat proses belajar mengajar. Ikuti terus kami. Belajar apa ya? Agama. Mana kabar hari ini? Ya? Belajar agama tentang apa? Sholat. Kalau sholat itu sholat maghrib ada berapa rakaat? 3 loh. Nah, kalau sholat subuh 2. Siapa yang rajin sholat di rumah? Kate? Nah, itu yang rajin sholat. Ini dia baca. Belajar ya. Dulu dia asal rajin belajar, belajar tentang sholat, bahkan sudah mulai belajar sholat. Ya, kalau siang nanti pulang sekolah, sholat dulu. Terus sore sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Sudah maghrib? Jadi boleh langsung nak ya, langsung baik, dapat. Jadi dilangsungkan, dapat 5 jam tadi kata.
60 detik. Ya, bentar, nggak ngerti itu. Kita ulangi lagi ada. Contoh cara nomor 2. 3/2 ditambah 2/10 sama dengan 3 ditambah bukan 10 3/5 ditambah 2/10. 10. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Belajar apa kita? Belajar matematika tentang apa tuh? Pecahan. Pecahan. Coba. Mulai ngerti belum pecahan? Coba Pak tanya. Kalau setengah, kalau dalam pecahan berapa juga? Neng tahu? Kalau setengah 1/2 ya. Silakan belajar dengan Ibu Susi. Kalaupun ada yang bingung silakan ditanyakan ya terkait soal-soal terkait pecahan ada dengan Ibu Susi. Kalau kalian nanti bertanya, insya Allah pelajaran-pelajaran tentang pecahan matematika ini insya Allah bisa ya. 3. Saudara pemirsa, kalau tadi guru kami sudah melihat ke beberapa kelas termasuk kegiatan olahraga di dalam kelas. Kenapa di dalam kelas? Karena muridnya cuma sedikit, ada 4 orang. Tapi semangat belajarnya setelah kami lihat cukup antusias. Sehingga walaupun mereka tidak maksimal muridnya, tapi pembelajaran di sekolah ini setelah kami lihat maksimal. Sehingga artinya tidak ada hambatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau tadi juga kami juga ke beberapa kelas melihat kondisi belajar mengajar di kelas dan alhamdulillah semuanya aktif. Sekarang giliran kami wawancara dengan kepala sekolah, alhamdulillah sekarang ada kepala desa, ada komite, guru baik dan operator yang akan kita wawancarai secara eksklusif bagaimana profil sekolah ini, baik dari segi keagamaan, pelaporan maupun peran serta komite dan kepala desa ke depan. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan, tolong tekan subscribe dan like serta komen dan like serta subscribe Anda akan menambah kami membuat laporan atau tayangan yang lebih menarik ke depan. Oke, Pak Sekolah, selamat pagi Pak. Pak Kepala Desa sehat ya? Pak Komite sehat dan melupai serta olahraga. Alhamdulillah kalau sehat artinya kita bisa komunikasi ini akan membuyarkan segala kebuntuan dalam berpikir menyelesaikan masalah, sehingga komunikasi ini penting dan mempermudah peningkatan proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Pak Sekolah, di sini ada berapa rombel, berapa kelas, berapa tenaga pengajar dan berapa murid? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi perlu kami jabarkan di sini bahwa SD Negeri 9 kami di sini Pak terdiri dari 6 rombel. 6 rombel yang alhamdulillah tahun ajaran 2022-2023 ini siswa kita bertambah. Ya. Dan pada tahun ajaran sebelumnya itu sebanyak 23 siswa. Sekarang menjadi 30 siswa. Ya. 30 siswa. Kemudian kita juga memiliki tenaga pengajar Pak, ya. Termasuk saya itu 9 orang dan 1 orang operator yang terdiri dari 6 orang guru pegawai negeri termasuk saya, kemudian 3 orang honorer plus 1 orang honorer operator. Ada yang masuk PTKK? Alhamdulillah ada 1 orang Pak, 2 orang maksud kami, 1 orang itu sudah status SP1, kemudian 1 orang MP3, tapi kita ada 2 orang Pak. Ini kami mohonkan kepada pemerintah daerah mungkin ada solusi Pak ya. Ada solusi bahwa kita memiliki 2 orang Pak, 2 orang tenaga honorer yang sudah bekerja sejak tahun 2002 Pak.
2002 sebanyak 2 orang dan sudah pernah masuk dalam kategori 2. Tapi karena kendala terkait satu Pak. Mereka ini belum satu sehingga hal itu menghambat mereka Pak. Dan secara pengabdian bagi kedua orang ini luar biasa. Laki-laki perempuan. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Ada yang bisa komputer. Satu orang bisa komputer. Jadi kita berharap mudah-mudahan pemerintah daerah kita maupun pemerintah pusat ya mempertimbangkan guru-guru honorer Pak yang mereka kualifikasinya memang belum S1 tapi mungkin bisa untuk diangkat menjadi P3K, mungkin dia tidak menjadi guru, mungkin dia menjadi tenaga kependidikan, TU, penjaga sekolah dan sebagainya macamnya Pak, karena pengabdian mereka luar biasa Pak. Terkadang untuk guru-guru honorer juga itu pengabdiannya melebihi dari guru pegawai negeri Pak. Kira-kira disiplin guru-guru PNS bagaimana? Alhamdulillah Pak, dengan disiplin guru PNS kita semua bekerja dengan maksimal Pak. Disiplinnya, kemudian dedikasi mereka juga Pak tinggi untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya di SD negeri. Tapi mayoritas penduduk desa ini. Ya Pak, kita dari 6 orang termasuk saya, 5 maksudnya ini 5 orang dulu, 2 orang itu berdomisili di desa ini, yaitu Pak Hekmi dan Ibu Walia. Kemudian guru PAI kita Ibu Sumiati dan Ibu Marni itu berdomisili di desa sebelah Pak. Masih kota dalam kecamatan Kandis. Pak, kepala sekolah saya tertarik dengan 30 ya. Artinya semenjak Bapak ada peningkatan. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kebetulan pas kita masuk itu di Februari Pak ya. Februari kita masuk. Kemudian itu di Juni itu kita sudah akhir semester menaikkan kelas dan sebelum mahasiswa baru kita koordinasi Pak dengan PAUD Pak. Iya, kita cek PAUD, kemudian kita cek PAUD di sana ada berapa siswa di sana. Karena memang informasi juga kepada pemerintah, karena Pak ya jumlah penduduk kita juga memang sedikit Pak. Rasionya Pak ya? Ya, rasio. Rasionya itu 2 banding 1 Pak. Ya. Tapi artinya dari 30 itu ada berapa penduduk yang ada di keluarga? Berapa kakak? Pak, ada mungkin begini. 67 kakak. 67 kakak artinya anak-anaknya ada apa? Atau ada anak-anaknya yang sekolah bro? Tidak ada ya? Ya, 67 artinya sesuai dengan jumlah penduduk. Ya. Kalaupun mau menambah penduduk lagi ke depan minimal 6 tahun lagi artinya harus ada yang terverifikasi ya. Mau Pak. Iya ya. Jadi upaya-upaya kepala sekolah untuk tapi tidak ada ini sudah maksimal artinya jumlah penduduk dengan ini sedikit sekali mungkin yang tidak sekolah ya. Mungkin bahkan tidak ada yang tidak sekolah. Artinya memang harus ada pertambahan penduduk. Tinggal bagaimana nanti mungkin Pak desa nanti yang memikirkan itu. Selain dari itu mengenai sistem pelajaran atau kualitas dari tahun ke tahun bagaimana? Kelulusan kenaikan? Ya, jadi saya juga masih baru Pak ya. Ya. Kebetulan pas bulan Mei kita itu meluluskan 2 orang Pak. Ya. Ada yang tidak lulus? Alhamdulillah tidak ada Pak. Oh, artinya 2 orang itu memang itu aja kesenangan. Iya, memang jumlah kesenangan kita 2 orang, itu semuanya putri Pak ya. Semuanya putri, alhamdulillah semuanya lulus dan 1 orang itu melanjutkan ke jenjang SMP dan 1 orang itu ke pondok pesantren Pak. Alhamdulillah keduanya kami pantau, itu juga perkembangannya juga dengan baik, mereka juga kualitas pendidikannya, kemampuannya juga bertambah. Antara
Cukup Pak, kebetulan memang kalau ruang kelas kita itu ada 3 ruangan Pak. Oh, 3 ruangan, 4 termasuk gedung ini terdiri dari 4 ruangan, 1 gedung yang kita jadikan ruang guru, kemudian ada 3 gedung itu yang kita sekat Pak. ruang kepala sekolah juga. Iya Pak. Jadi ada 3 ruang kelas yang kita sekat sehingga menjadi 6 rombel. Alhamdulillah memang settingan bangunan di sini Pak, settingan bangunnya 3 ruang ini memiliki 6 pintu kiri kanan. Nah, jadi memang pas diatur untuk disekat sehingga bisa menjadi 6 rombel. Sebenarnya Bapak menjadi kepala sekolah ini, apa yang diperlukan? Bagaimana dengan fasilitas yang diperlukan? Oke Pak, untuk fasilitas Pak, karena memang jumlah siswa kita yang sedikit ya, terutama juga salah satu bentuk bantuan pemerintah terkait dengan pendidikan dalam bantuan operasional sekolah ya, di mana bantuan operasional sekolah itu selaras dengan jumlah siswa. Ya, Pak kepala sekolah, masalah itu saya kira sudah ada Oke. notisnya dari sana ya. Siap, Tidak perlu siap. kita bahas di sini. Ya benar. Jadi kalau untuk kegiatan depan Pak, itu ada beberapa hal yang sudah saya lakukan juga. Ada rencana ke depan apa untuk sekolah ini supaya lebih bagus, baik fisik maupun cara proses belajar mengajar? Oke Pak. Terkait yang pertama terkait sarana prasarana Pak ya. Iya. Terkait sarana prasarana, yang pertama saya itu ingin bagaimana caranya sekolah ini memiliki pagar Pak ya, depan Tapi belakang. Pak baru dari sekolah ya. Iya Pak. Ya, Sebelah itu juga peninggalan sebelumnya Pak ya. Kemudian juga saya itu ingin gerbang kita itu Pak, gerbang kita itu dilebarkan Pak. Oh, iya. Jadi kalaupun nanti ada bantuan, kita ingin pagar itu dilebarkan sedikit sehingga Tapi kalau jalan masuk memang jalan sekolah ya, bukan Eh, lahan penduduk. jalan itu Pak memang jalan setapak yang dibuat pemerintah desa Iya, iya. untuk sekolah Pak. Iya. Pemerintah desa yang membangun jalan Nah, artinya tidak ada hambatan dari penduduk kiri kanan. Alhamdulillah tidak ada Pak. Nah, itu kalau seandainya ada lagi yang mau melebarkan itu ya, Ya. mungkin itu. Mengenai saya lihat ada bangunan yang apa ya tidak ditunggu lagi itu apa ya? Ruang apa? Yang Itu atapnya sudah hancur kita lihat. Ya. yaitu rumah dinas guru Pak. Oh, rumah. Nah, rumah dinas guru. Tapi dipakai nggak itu kalau seandainya bagus? Kalau seandainya bagus insya Allah Pak. Dipakai. Insya Allah akan ada guru-guru atau penjaga sekolah kita yang Iya. akan tinggal di situ Pak. Artinya kalau sana itu bagus diperbaiki itu akan ada manfaatnya bagi guru-guru. Benar Pak. Sekaligus mungkin untuk pengamanan juga ya kalau ada orang yang nunggu. Ya benar Pak. Jadi sekaligus ada pengamanan juga Pak. Ya oke, saya ingin kepala desa dulu. Sebentar. Siap. Pak Kepala Desa, terima kasih sudah atas hadiahnya meluangkan waktu. Saya ingin tanya, waktu Bapak kampanye dulu ada nggak terbetik untuk membantu dunia pendidikan di desa Bapak? Ada Pak. Ya, seperti apa? Membantu kepentingan sekolah. Kepala Desa, apa rencana Bapak ke depan? Saya sebagai kepala desa Pak, kita koordinasi dengan kepala sekolah sini, Iya, ya. termasuk Begitu ya. komite Ya. dan gurunya, Iya, ya. bahkan untuk memajukan Dunia pendidikan. dan semua. Iya, ya. Dalam koordinasi itu apa rencana Bapak untuk SD maupun dunia? Kita mengadakan ada apa presiden Serba kan? kami akan mengadakan dana pendidikan di desa Tenggalek. Artinya mereka akan diundang Iya Pak. kepala sekolah dengan komite. Iya. Dengan mengundang mungkin mereka disuruh bikin semacam pengajuan ya, Iya. apa yang diperlukan untuk sekolah. Iya Pak. Sudah diimbau kepada kepala sekolah? Sudah Pak. Sudah. Ya. Jadi rencana Bapak untuk membantu ini melalui DD ya, Iya Pak. sepanjang itu tidak menyalahi aturan. Iya Pak. Ya. Selain dari itu ada rencana apa lagi Bapak terhadap dunia pendidikan? Belum tahu Pak. Ya. Ya, rencana apa lagi yang akan Bapak laksanakan untuk dunia pendidikan? Yaitu berencana dengan guru pas sekolah 09 ini Ya. untuk memajukan
Pak ya. Iya Pak. Jangan cuma di dalam siaran nanti tidak tidak usah hirau dengan sana sini kiri kanan. Yang penting Bapak ada kemauan untuk dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini kuncinya di komite dan kepala sekolah, terutama di SD ini dan pengurus dinya. Artinya itu nanti. Jangan nanti sampai di sini ngomongnya di podcast ini ngomong begini bagus, tapi tidak realisasi. Saya berharap supaya realisasi. Terima kasih Pak, dan saya ingin ke komite. Pak komite sudah berapa lama jadi komite? Jadi komite Pak dari 2005 sampai sekarang. Ya, selain dari tenaga sumbangan tenaga pikiran selama ini ke depan ada rencana apa? Ke depan rencana saya untuk membangun sebuah badan dari sekolah itu, supaya sekolah itu aman, terjaga dan bagus juga kelihatannya, rapi. Dan belum semuanya ini pagar itu belum sampai clean. belum Clean. Ya, tapi ada rencana itu. rencana ke depan. Selain dari itu ada lagi? Dari yang lain itu Pak, ini memastikan lagi dunia pendidikan itu untuk sumbangan dari masyarakat. Sebarang masyarakat, artinya masyarakat di sini artinya wali murid ya. Akan ngajak wali murid, mungkin kepala desa mengajak seluruh rakyat bagaimana berpartisipasi pada dunia pendidikan. Itu kan kira-kira seperti itu. Jadi Bapak mengajak wali murid, Pak Kepala Desa ngajak seluruh rakyat. Jadi ketemu. Ya, kerjasamanya. Bekerja samanya ketemu dan mungkin koordinasi dengan kepala sekolah. Ya, saya kira sudah lengkap itu Pak Sekolah. Tinggal bagaimana kepala sekolah mengajak Pak Kades dan komite koordinasi. Dan saya ingin ke guru PAL. Ibu guru agama sudah berapa lama ini menjadi guru agama di sekolah ini? 5 tahun, 15 tahun. Ya. Tahu rencana apa program Pak Bupati? Organik Pancawijaya Akbar. Ya, meminta supaya diprogramkan dalam bidang studi ya. Itu sudah dilaksanakan atau semenjak dilaksanakan itu semenjak ada program itu atau jauh sebelumnya? Oh, jauh sebelumnya memang sudah diajarkan di sekolah. Kelas berapa menurut pandangan Ibu anak-anak yang sekarang sudah bisa baca bahasa Arab? Sudah pada di kelas 1 sudah diajarkan. Sudah diajarkan, tapi yang Kelas 3 mereka sudah ada yang bisa ya. Ya, artinya kalau kelas 6 itu untuk masuk SMP tidak ada hambatan lagi ya, mereka sudah bisa. Ya, artinya rajin. Dan Ibu juga sering memantau anak-anak di luar jam sekolah, misalnya anak-anak ngaji atau tidak? Ya. Ya, ya. Ada rencana ya. Bagaimana pengawasan anak-anak sekolah di luar jam sekolah? Memang bukan tanggung jawab Ibu, tapi ada inisiatif karena ini menyangkut agama, Ibu mengawasi mereka. Bagaimana pengawasan itu? saya berkeliling mengawasi anak-anak Iya, iya. belajar. Paling tidak monitor ya, Iya. lewat WA atau segala macam. Iya, Pak. Iya, ya. Artinya Ibu juga mengadakan pengawasan. Iya. Sering mengecek anak-anak, misalnya bertanya ke orang tuanya apa memang ngaji atau tidak di luar sekolah. Sering, Pak. Sering. Tapi jawabannya mereka memang diminta ngaji ya. Iya. Ya. Karena ke depan ini apa rencana Ibu? Saya mintakan supaya anak-anak itu bisa baca Al-Quran. untuk melanjutkan ke. Ya, dan mungkin ada rencana untuk ngajak anak-anak ikut lomba keluar. Ya. Ya, ada rencana. Lomba apa saja itu? Azan. Oh. Ngaji ayat pendek, Pak. Ya, ya. Jadi artinya di sini sudah disiapkan itu kalau ada undangan-undangan keluar itu harus dibuka, bro. Akan mengikutkan itu. Mungkin ini tugas dari Pak Sekolah nanti bagaimana menghubungi ke kecamatan di mana juga ada lomba-lomba supaya sekolah kita diundang. Nah, itu ya. Saya kira begitu, Bu. Ada mengenai buku pelajaran agama? Ada Pak kendala buku kelas 3. Oh, kurang ya. Kelas 2. Berapa banyak murid kelas 3 kelas 2? Kelas 3 murid 7. Ya. Ada tempatnya kelas 2 Ya. ada Pak. Kelas 2 1. Sudah dilapor dengan Pak Sekolah? Sudah. Ya, Tapi insya Allah. sampai sekarang belum. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat karena ada proses. Nah, insya Allah Pak Sekolah akan mengurus ini sehingga karena ini muridnya sedikit saya kira rapat untuk ininya, untuk koordinasi dengan Dinas Pak Sekolah. Bu, terima kasih banyak Bu ya.
Saya ingin ke operator. Ibu operator, selamat pagi. Ya. Sudah berapa lama jadi operator? Baru kan? Sudah berapa tahun? Belum sampai setahun. Tugas operator tahu? Tahu apa itu operator? Yaitu menginput data-data siswa serta data-data guru yang ada di sekolah. Ya. Oh, ada hambatan-hambatan? Katanya paling sinyal. Sinyal. Kalau sinyal apa itu kendalanya? Pasti tidak bisa mengirimkan data ke Ya, server. sinyal. Masalah lain dari sinyal? Selain Oh, lampu. Di sini sering macam. sering Ketika data sudah terhimpun, kita tinggal mengakses atau memposting. Tiba-tiba lampu mati, apa upaya itu? yang mencari sinyal paling ke keluar rumah. Ya. Kalau tidak bisa keluar rumah, misalnya Keluar sekolah. sekolah. Ya. Kalau tidak bisa keluar sekolah, masih tidak bisa mencari Nah. sinyal, Data. data-data ini saya bawa pulang, Ya. saya kerjakan di rumah, Kalau posting dari rumah mungkin agak gampang. agak gampang. Agak gampang. Apa himbauan ibu kepada Saya mohon kepada PLN Ya. supaya pada saat jam operasional Ya. kantor supaya jangan mati lampu, supaya bisa mengirimkan Lancar. data lancar ke server. mengenai fasilitas untuk operator? Ya. Bagus, laptop Ada ya, ada, termasuk uang sinyal, uang pulsa, ada. uang sinyal ada ya. Dengan adanya itu artinya tidak ada hambatan soal kontak, Tidak ada. tinggal PLN. Iya. Ya mudah-mudahan ini ditonton oleh PLN Indonesia, sehingga PLN bukan cuma satu sekolah yang mengeluhkan masalah jaringan. PLN hidup mati oleh PLN, dan ini wajib dipikirkan supaya jangan mengganggu dunia pendidikan. Bu, terima kasih Bu. Yang ini siapa nih? Kita sari. Novita Sari. Terima kasih Bu ya. Ya, kembali ke Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, di ujung waktu mungkin ada kembali kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah. Di ujung waktu mungkin ada himbauan saran kepada guru supaya disiplin, kepada murid supaya atau wali murid supaya bagaimana menyuruh anaknya bersemangat pergi ke sekolah. Selain daerah itu, yang ingin saya tanyakan, di sini boleh pakai HP atau membawa HP ke sekolah? Kalau sekarang Pak, sekarang sudah pembelajaran tatap muka, Ya. kita melarang Pak. Ya, Kita melarang karena mereka itu masih anak, takutnya ada kehilangan dan segala macam Pak. iya, ya, Kecuali kita pemberian tugas belajar di rumah. iya. Kita secara online, silakan mereka menggunakan HP dan tetap diawasi oleh kedua orang tua. Boleh kita orang tua. Ada sekarang ini kan informasi itu kan sudah di ujung jari. Benar, Pak. Di ujung jari ini artinya HP yang digunakan. Di HP ini banyak mudarat daripada manfaat. Tapi katakanlah kayak 50-50. Kalau kurang pengawasan tentunya ini akan berbahaya bagi anak-anak. Benar. Bukan anak-anak semua orang yang pakai HP kalau salah guna, Pak Kades mungkin ada himbauan nanti kepada warga supaya membatasi. Pak Pastor juga supaya membatasi. Tapi kalau kita mau menuntut semuanya pakai HP, enggak, karena HP itu banyak juga manfaatnya. Ada juga hal-hal positif. Apalagi menyangkut pembelajaran, pergaulan segala macam. Jadi artinya tinggal pembatasan. Silakan Pak Kades kalian dulu. Oke, Pak Pastor ya. saya berharap Pak ke depan pada khusus dengan guru, guru, pengajar, pengajar pendidik, kita bersama-sama membangun sekolah ini, bersama-sama kita membangun sekolah ini. Kita niatkan dalam diri kita bahwa sekolah ini milik kita. Ya. Kita majukan bersama, kemudian kita berikan ilmu yang bermanfaat agar berguna untuk kita kepada anak-anak didik kita, dan kemudian juga kepada seluruh peserta didik. Di sini kami berharap tetap rajin belajar. Beginilah kondisi kita, namun walaupun kita berada di daerah ujung perbatasan, saya berharap kita tetap bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang dari kota. Jadi walaupun kita ada di pedesaan, walaupun kita tidak bisa bersaing di dunia akademik, minimal kita di bidang olahraga, di bidang seni ataupun agama. Di luar ya, eskulnya ya. Di luar ekskulnya Pak, walaupun kita mungkin secara akademik
kita kalah secara matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris segala macam kita kalah. Namun kita berharap di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang keagamaan kita bisa bersaing, harus menguasai Pak. Terutama juga di bidang agama, kami berharap juga nanti ke depan mungkin dinas pendidikan bekerja sama dengan Kementerian Agama atau Kesra segala macam agar Pak ke depan ini diadakan lomba-lomba Pak. Lomba-lomba di bidang agama Pak. Mengikutkan anak-anak dari SD ya. Dari SD Pak. Jadi yang kita tahu sekarang ini hanya anak-anak pondok, anak-anak mungkin SDIT Pak ya. Jadi kita berharap untuk sekolah dasar negeri ini juga pemerintah juga selain di bidang olahraga. Kalau olahraga oke Pak, kemarin sudah kita ada student fest Pak ya. Student fest. Kami inginnya di bidang agama juga Pak. Di bidang agama seperti lomba azan, mungkin ayat-ayat pendek, hafalan Al-Quran segala macam gitu Pak. Jadi kita inginnya tuh selain bidang olahraga, bidang agama, bidang seni juga pemerintah daerah, dinas pendidikan mungkin bekerja sama dengan bidangnya Pak. Banyak kan di kabupaten kita bidang-bidang khusus agama, bidang-bidang khusus seni. Artinya di luar jam sekolah supaya ada eskulnya para pemerintah kabupaten dalam Diknas maupun pihak Kemenak supaya sering mengadakan lomba-lomba di tingkat SD ya. Benar Pak, benar. Dan mengundang seluruh SD. Seluruh SD Pak, karena ekskul ini Pak salah satu penerapan pendidikan karakter Pak. Iya. Ini untuk meningkatkan, menguatkan karakter anak itu ya lebih bidang pendidikan. Jadi minimal kita sebagai guru sekolah dasar begitu anak lulus sekolah ini yang pertama tadi program Pak Panjang itu anak bisa baca tulis Al-Quran. Kalau mereka disuruh azan di desanya di tempatnya dia bisa, minimal dia bisa mendoakan kedua orang tuanya Pak. Nah itu untuk anak kita. Luar biasa pemirsa. Mudah-mudahan pihak terkait sudah dengar apa dari permohonan dari kepala sekolah SDN 09 Kadis di desa Tanjung Alai menjadi perhatian karena memang benar apa yang Pak Solat katakan untuk membentuk karakter anak itu sejak dini akan lebih baik kalau ke depan para pondok pesantren di bidang keagamaan mengadakan lomba-lomba mengajak seluruh SDN di Kabupaten Ogan Ilir berlomba mulai dari azan, baca Al-Quran dan baca Iqra dan segala macam. Demikian juga di bidang yang lain mungkin KONI bisa memfasilitasi mengadakan lomba-lomba di tingkat SD tentang keolahragaan sehingga semuanya bisa berwawasan nantinya dan berkarakter anak-anak kita dimulai dari SD sampai ke jenjang lebih tinggi. Dalam waktu yang singkat sudah banyak kita serap informasi yang kita serap. Insya Allah ini bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Sekolah Pak. 3. Oke, SD 09 bisa.